Halo, selamat pagi teman-teman kicau mania semuanya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Apa kabar pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan saja semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, juga tentunya ketabahan. Apalagi kita tahu sekarang ini Indonesia sedang dilanda musibah, yaitu menularnya virus COVID-19 atau virus corona. Oke, sahabat kicau, di sini saya sedikit akan mengupas permasalahan yang sering terjadi. Beberapa kali saya melihat postingan-postingan di FB, di grup, banyak di antara para kicau mania yang menanyakan, sebenarnya murai Medan itu apa sih Om? Gitu loh. Sebenarnya murai Medan itu ciri-cirinya seperti apa sih? Gitu loh. Jadi saya sedikit akan bercerita. Pada awalnya mungkin di tahun era 90-an, mungkin belum seperti sekarang ya, yang namanya murai batu itu masih sedikit yang memelihara di waktu itu. Tetapi dengan adanya stigma kalau murai batu ini sungguh menggiurkan dari suaranya yang merdu, kemudian yang keras dan power yang betul-betul lantang, dan akhirnya banyak para mania-mania burung yang ingin untuk memelihara murai batu ini. Sedikit saya bercerita tentang murai batu Medan. Murai batu Medan ini sebenarnya adalah hanya tempat penampungan di kota Medan itu sendiri. Sementara kota Medan itu sendiri tidak ada murai batu, karena hampir sama seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, ya semuanya udah dibangun dengan pemukiman penduduk, perkantoran, ya dan lain-lain. Jadi dulu penampungan di Medan ini itu melibatkan beberapa tukang pikat, atau artinya yang mencari murai batu ini ke hutan. Itu tukang pikat ini berasal dari daerah Jambi, Bengkulu, Palembang, Riau, Aceh, dan Medan sendiri. Mereka berpetualang, ya di waktu itu murai batu masih banyak, dan tentunya keadaan hutan di saat itu belum seperti ini. Hutan masih rimbun, hutan masih banyak ya. Jadi begitu dia dapat, sementara peminat-peminatnya di wilayah Sumatera belum terlalu banyak gitu loh. Misalnya dapat 100 ekor atau 200 ekor. Nah, mereka nyetorinnya itu ke Medan. Yang dari Padang ke Medan, yang dari Jambi ke Medan, yang dari Riau ke Medan, begitu juga dari Aceh. Nah, di sana dikumpulkan, di sana disortir yang berdasarkan ekornya, karena di Jawa waktu itu orang masih cenderung melihat dari ekor gitu. Begitu panjang ekor dan nilainya juga akan lebih mahal gitu. Jadi sampai sekarang juga masih terjadi hal seperti itu. Sementara di Sumatera sendiri masalah ekor tidak dipermasalahkan. Yang penting tampil dengan kondisi yang bagus, ekor mulus, sayap bagus, kepala bagus, performance-nya menunjukkan murai tarung dan mental fighter-nya kelihatan, ya sudah, nggak ada masalah. Dalam penjurian pun, dalam penilaian burung lomba pun nggak masalah ekor. Ekor itu adalah penunjang keindahan pada murai batu. Dan tentunya di saat itu dikumpulkan dan di skat ya, dipisah antara ekor 15, ekor 16, ekor 17 sampai ke ekor 25 dan sebagainya. Itu dipilih-pilih dan dipisah-pisah. Nah, pada umumnya murai batu dari Medan ini sendiri itu paling pendek di waktu itu ekor kisaran 17-18. Nah, sementara burung-burung yang di bawah itu yang biasanya dapat dari Lampung atau Jambi, Batang Asai, itu memang memiliki ekor pendek. Nah, itu biasanya
disetorkan ke daerah Lampung. Makanya di sana dikenal dengan murai Lampung. Nah, jadi ada dua, yang pertama di Medan, yang kedua di Lampung. Jadi dari Medan itu dikirim, di packing, dikirimlah ke pengepul yang ada di Jakarta. Nah, di situ disebar lagi untuk ke Jawa Tengah atau untuk ke Jawa Timur, atau bahkan juga ada di Kalimantan dan Sulawesi dan sebagainya. Ya, jadi waktu itu burung-burung dari Sumatera ini, khususnya Medan, dinamakanlah murai Medan. Padahal di sana banyak, ada yang dari Aceh Takengon, Muaro Labuh dan sebagainya. Juga ada dari Medan itu sendiri, mungkin di wilayah Marigi, Bukit Lawang, ya, Bahorok. Nah, terus kemudian dari Riau sendiri, dari Pasir Pangarayan, dari Teluk Kuantan, dengan istilahnya burung kuntu, ya. Terus lipat kain, kemudian Lubuk Jambi, kemudian dari Padang sendiri ada dari Sangir, ada dari Pasaman, ada dari Tapsel juga, Tapanuli Selatan, ya, Madinah, itu juga burung-burung bagus. Nah, itu rata-rata memang ekornya di atas 18 gitu, 17 dan 18 gitu loh. Nah, sementara itu dikirim ke Medan, yang sementara yang ekor-ekor pendek yang tangkapan dari wilayah Jambi, Lampung, itu juga dikirim ke Jawa dengan nama murai Lampung. Jadi sampai sekarang itu yang ekor pendek itu dinamakan murai Lampung dengan badan kecil, sementara yang ekor panjang dan postur yang fight, yang gede, itu dinamakan dengan murai Medan. Nah, sesampai di Jakarta, nah ini akan disortir kembali gitu loh. Jadi harga berdasarkan panjang ekornya gitu loh. Nah, kelebihan dari murai-murai Medan sendiri yaitu mereka mempunyai sifat fighter, khususnya Sumatera bagian tengah. Saya sendiri mengalami hal tersebut. Jadi daerah Pasaman, burung tidak terlalu besar, burung hanya sedang, ukuran sedang. Tetapi apabila sudah fighter, apabila dia sudah on, nah itu akan kelihatan. Kepalanya pipih seperti ular kobra, lehernya panjang, dadanya membusung, menandakan mental fighternya naik. Dan ekor tidak terlalu panjang tuh kalau dari Pasaman, ekor hanya sekitar ya 17-18 lah. Nah, kalau panjang tuh ada yang 19. Nah, begitu juga dengan Sangir, tidak jauh beda, atau dengan Riau, tidak jauh beda. Nah, sementara yang di daerah Medan sendiri, yaitu dengan murai batu Marigi, dengan murai batu Bukit Lawang, dengan murai batu Bahoroknya, nah itu mempunyai performan yang bagus, ya. Ekor panjang, kadang-kadang di atas 25 ada gitu, badan gede, kepala pipih, kemudian kaki itu cenderung agak putih, ya, agak putih. Itu pengalaman saya sendiri tahun 2010, saya bolak-balik Medan itu ngambil burung-burung dari sana, itu kaki cenderung agak putih, berbeda dengan murai-murai dari Sumatera Tengah. Nah, itu kaki cenderung agak hitam gitu loh. Nah, jadi murai-murai yang dari Medan itu sendiri itu kakinya agak putih, tapi tetap yang di lidah, yang di dalam itu, walaupun burung itu masih muda, lepas trotol juga, itu sudah mulai kelihatan hitam. Nah, ini yang membedakan dengan murai-murai impor yang sekarang banyak beredar di pasaran, terutama di Pulau Jawa. Nah, kemudian dari daun ekornya itu lebar, ya, lebar dan tegas, jadi agak kaku gitu kelihatannya. Kemudian juga antara ekor putih dan ekor hitam itu, ekor putihnya itu setengah daripada ekor hitamnya. Apabila panjang ekor hitamnya 20, berarti ekor putih itu di sekitaran rata-rata 16 atau 15, ya. Nah, jadi dari sisi bentuk itu memang kelihatan. Jadi kalau sekarang itu juga udah susah membedakannya, apalagi murai-murai dari Thailand atau murai-murai dari Malaysia, itu cenderung hampir sama. Cuman nanti di saat kita lihat detailnya lagi, dari kaki juga kelihatan mereka agak kecil sedikit daripada murai-murai Medan sendiri. Kemudian di paruh itu kadang-kadang masih ada yang putih, walaupun umurnya sudah di atas 2 tahun, dan ada juga yang merah.
saya tidak mengatakan lokal itu lebih baik daripada impor, tidak. Tetapi saya yang selama ini pernah menggeluti dan selama ini bermain di burung lokal, tetap yang namanya lokal Sumatera itu indah. Ya, apapun itu alasannya, bagi saya pribadi, yang lokal Sumatera itu indah. Nah, jadi untuk mendapatkan lokal Sumatera untuk saat ini memang tidaklah mudah. Tahun 2010 itu saya masih cukup banyak gitu, cukup banyak, dan masih harganya masih belum terlalu mahal. Saya ngambil dari tukang pikat itu waktu dengan harga 200 sampai 300 ribu ya. Kalau gue burung-burung dari Marige itu harga 400 sampai 500 ribu waktu itu. Nah, dan jadi kalau untuk sekarang mungkin berbanderol sekitar 4 juta ke atas lah, katakanlah demikian ya. Ada juga yang lebih, bahkan ada yang sampai nggak masuk di akal, bahan 1,5 bulan dirawat semipur itu dijual dengan harga 10 sampai 15 juta. Ya, saya rasa dalam hal ini sah-sah saja gitu loh. Melihat kelangkaan yang ada di pasar memang tidak ada lagi, dan akhirnya para pemain-pemain dari pecinta-pecinta murai batu ini melihat sendiri. Mereka banding-banding gitu, mereka banding-banding kualitas irama lagunya, kemudian dari katurangannya mereka lihat gitu loh. Ya, mungkin bagi yang sudah pernah mencoba memelihara murai lokal asli, itu akan kelihatan dari lagu-lagu yang dia keluarkan di saat dia mulai mengoceh. Itu akan kelihatan roll tembaknya, speednya bagaimana, itu akan kelihatan. Nah, jadi ini, jadi untuk para kicau mania semuanya, untuk lebih jelasnya, kalau memang Anda berminat untuk mencari bahan lokal Sumatera, tergantung daerah mana yang Anda inginkan, carilah orang-orang yang bisa Anda percayai benar-benar. Tidak bisa hanya sekedar by telepon atau by video, itu tidak menjamin ya. Dan pahami dulu karakter-karakter burung itu. Jadi jangan nanti uang setelah Anda kirimkan dan Anda merasa menyesal dalam hal ini. Oke, segitu dulu untuk pagi hari ini. Nanti di lain waktu akan saya coba lagi paparkan dan kita berikan lagi ulasan yang lebih panjang lagi. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya.